Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Ivanov dengan NPM 230504008 dari Teknik Informatika S1 Universitas Muhammadiyah Magelang. Saya dari kelas C. Di sini saya mendapatkan tugas untuk membuatkan CRUD berbasis Java dan PHP menggunakan OOP, dan kasus yang saya dapatkan adalah untuk membuat perpustakaan. Langkah awal yang saya lakukan dalam membuat CRUD ini adalah membuat database terlebih dahulu. Di sini saya membuat database dengan nama perpustakaan. Di dalam tabel database tersebut ada dua tabel, yaitu tabel buku dan tabel user. Di tabel buku sendiri mempunyai struktur. Nah, seperti ini untuk struktur di database tabel buku. Ada ID, judul, pengarang, tahun terbit, jenis, genre, atau bidang. Sedangkan di bagian user, ini juga mempunyai struktur tersendiri. Ini digunakan nanti untuk login. Ini ada ID, username, sama password. Nah, itu untuk menjelaskan mengenai database yang saya buat. Selanjutnya kita akan lanjut ke bagian PHP terlebih dahulu. Nah, ini langkah awal yang saya gunakan adalah membuat koneksi ke database, yaitu dengan menggunakan PHP. Gunakan kelas database ini untuk menyimpan informasi koneksi ke database. Untuk nama hostnya yaitu localhost dan usernya itu root. Dan sini tidak menggunakan password. Untuk nama databasenya adalah perpustakaan. Selanjutnya, ini adalah konstruktor untuk menginisialisasi koneksi database. Ini dengan menggunakan this, MySQL, this host, this user, this password, dan this database. Nah, ini untuk memeriksa apakah ada error pada koneksi. Jika koneksi gagal, maka ada tulisannya connected error. Ini jika koneksi gagal. Selanjutnya, yaitu saya membuat laman indeks. Indeks di sini ada merupakan tampilan ketika kita membuka CRUD ini. Sebelum masuk ke indeks, kita akan masuk ke papan login dan register terlebih dahulu. Nah, di sini adalah eh, kode untuk kita melakukan nanti login. Login sendiri di sini dimulai dari session start. Ini memulai sesi pengguna, terus mengimpor file database.php untuk mengubahkan ke database. Selanjutnya mengecek apakah permintaan adalah post, form login dikirimkan, mendapatkan data username dan password dari form login. Selanjutnya, ini menyiapkan pernyataan SQL untuk mendapatkan pengguna berdasarkan username. Sini kita memanggil username dan kita ketika sudah mendapatkan hasil akan mengambil data dari pengguna. Selanjutnya mengecek apakah ada pengguna ditemukan dan password sesuai. Nah, ini jika apa namanya ada yang sesuai, maka menyimpan ID pengguna dalam sesi, mengarahkan pengguna ke dalam halaman utama setelah login berhasil, yaitu menuju ke index.php. Namun jika salah, maka akan menampilkan pesan username atau password salah. Ini untuk bootstrapnya, link bootstrapnya saya sertakan di sini. Selanjutnya, ini nanti juga ada di bawahnya ada tulisan ketika belum punya akun kita bisa register terlebih dahulu dengan kita mengklik nanti akan diarahkan ke register.php. Nah, ini merupakan kode untuk register.php-nya. Tetap memerlukan koneksi ke database, yaitu menggunakan requires one database.php. Ini untuk mengecek apakah permintaan adalah post. Ketika sudah, maka akan ada di sini digunakan hash password untuk membuat password algoritma dengan aman. Selanjutnya kita membuat koneksi ke database.
Ini ketika sudah, ini merupakan query untuk menyimpan data. Maka jika berhasil akan diarahkan ke login.php. Namun jika yang atau apa username yang didaftarkan itu sudah ada, maka akan menampilkan username sudah terdaftar. Ini merupakan link untuk Bootstrap-nya. Dan ini merupakan penyesuaian untuk tombol-tombol dan nanti jika diklik akan ini jika sudah punya akun maka akan diarahkan kembali ke login.php. Selanjutnya masuk ke index.php. Nah, di indeks sendiri dia juga membutuhkan database.php dan buku.php. Maka kita akan membahas buku.php terlebih dahulu. Nah, di sini adalah kode untuk semua operasi terkait buku. Ini menggunakan kelas buku. Ini untuk membuat koneksi untuk menyimpan ke database. Kemudian ada konstruktor untuk menginisialisasi koneksi database. Dengan metode tambah, yaitu ini mengarahkan ke judul, pengarang, tahun terbit, jenis, genre, bidang. Terus selanjutnya ini untuk perintah edit, yaitu menyiapkan pernyataan SQL untuk memperbarui data. Setelah itu sudah, maka dia akan mengikat parameter input ke pernyataan SQL. Namun jika itu telah selesai, maka akan menjalankan pernyataan SQL. Ini metode untuk menghapus data buku berdasarkan ID. Menyiapkan pernyataan SQL untuk menghapus data, mengikat parameter input ke pernyataan SQL, dan menjalankan pernyataan SQL seperti ini untuk urutannya. Nah, ini untuk mengambil semua data dari tabel buku. Dengan public function ambil semua, menjalankan pernyataan SQL untuk mengambil semua data dari tabel buku. Terus kita masuk ke index.php. Nah, di sini kita untuk memulai menggunakan session start, terus memeriksa apakah jika pengguna sudah login, nah, jika belum maka diarahkan ke login.php. Di sini juga memerlukan file database.php dan buku.php. Selanjutnya, ini untuk menangani proses tambah, edit, hapus atau apa menghapus data buku. Untuk menghapus data buku sendiri, ini untuk menangani tombol tambah, buku tambah, ini menggunakan ini, menangani tombol edit, gunakan else if untuk tombol hapus, mengarahkan kembali ke indeks setelah operasi selesai, dan menggunakan akan kembali ke indeks.php. Ini untuk menampilkan semua data yang ada di tabel buku. Dan ini merupakan untuk kita membuat tampilan dari eh, web nantinya. Nah, judul CRUD Perpustakaan. Nah, ini merupakan link untuk Bootstrap tersendiri. Nah, ini untuk penyesuaian-penyesuaian. Dan ini untuk kita memilih jenis buku, mau itu nanti fiksi ataupun non-fiksi. Nah, ini untuk mengisi form dengan data buku yang akan diedit. Tadi untuk menggunakan dokumen get element by ID. Nah, ini yang terakhir yaitu ke laman logout.php. Nah, ini eh, menggunakan session start ini untuk mulai sesi yang sedang aktif dan session destroy ini perintah untuk mengakhiri semua sesi yang sedang berjalan dan akan mengarahkan kembali ke login.php. Ini untuk memerintahkan keluar eksekusi setelah pengalihan selesai. Nah, ini merupakan tampilan awal dari baik login. Jika kita belum mempunyai akun, maka kita bisa mendaftar di sini. Kita diminta untuk membuat username, misalnya admin 2 dan passwordnya. Silahkan masukkan password. Maka kita akan menggunakan login tadi. Nah, di sini kita akan memasukkan judul buku, misalnya ini.
pengarang, tahun terbit. Nah, maka akan tampil seperti ini. Kita juga bisa untuk melakukan edit. Nah, kita akan mengedit, misalnya judulnya, ini kita ganti. Nah, maka akan nama judul akan sudah terganti. Ini berdasarkan ID kita menggunakan editnya. Selanjutnya, jika kita akan menghapus, kita juga bisa, misalnya ini kita hapus, maka secara otomatis dia akan terhapus. Dan yang terakhir yaitu kita akan melakukan logout. Logout. Maka akan kembali ke laman login. Nah, ini merupakan pengaplikasian pada Java. Yang pertama, kita membuat koneksi ke database menggunakan import Java SQL Connection, Java SQL Thread Manager, dan Java SQL Exception. Ini menggunakan merupakan kelas untuk mengatur koneksi ke database. Database connection yaitu URL untuk menghubungkan ke database MySQL. Nama database di sini adalah perpustakaan. Untuk private static finalnya ini menggunakan untuk menghubungkan ke autentikasi database. Selanjutnya yaitu public static. Ini untuk menggunakan fungsi try yaitu menggunakan memanggil dari MySQL JDBC driver. Selanjutnya kita masuk ke buku non-fiksi terlebih dahulu. Nah, ini untuk mengordinir buku non-fiksi, yaitu ada public class, buku non-fiksi. Ini atribut privat untuk kelas buku non-fiksi. Dan ini adalah subjek untuk topik utama dalam buku non-fiksi. Konstruktor untuk ini merupakan konstruktor untuk menginisialisasi objek buku non-fiksi, yaitu ada ID, judul buku, pengarang, tahun terbit, genre atau bidang, dan subjek. Ini merupakan atribut untuk mengambil subjek. Dan ini ada metode override, yaitu memanggil metode toString dari kelas induk untuk menambahkan subjek. Lanjut ke buku fiksi. Ini menggunakan kelas buku fiksi, extend buku, yaitu di sini atribut privat untuk kelas buku fiksi. Nah, konstruktornya untuk menginisialis buku non fiksi yaitu seperti ini. Ini untuk memanggil konstruktor dari kelas induk yang dengan atribut yang sesuai. Ini getter untuk mengambil nilai atribut tema. Ini adalah metode override untuk menambahkan informasi tema. Selanjutnya yaitu masuk ke buku DAO, data. Ini untuk mengambil data buku yang namanya buku DAO. Nah, ini merupakan untuk mengambil data dari semua buku, yaitu public list get all buku. Ini untuk menyimpan objek buku. Ini menggunakan query untuk mengambil semua data buku. Nah, ini kita membuat statement dan ini kita menjalankan query. Ini merupakan perintah-perintah untuk mengambil misalnya ID buku, judul buku, pengarang, tahun terbit, jenis buku, dan genre atau bidang. Kita akan menambahkan buku baru maka seperti ini, yaitu menggunakan eh, string query insert into, perintahnya seperti ini. Selanjutnya menggunakan parameter, mengatur parameter untuk query. Ini yang terakhir ini untuk menjalankan menambahkan buku. Jika ini buku menambahkan buku gagal maka akan ditangani oleh seperti ini.
Ini merupakan untuk data buku yang sudah ada, memperbarui atau mengupdate sama. Dan ini untuk perintah untuk menghapus buku dari database berdasarkan ID. Nah, ini merupakan kelas buku. Di sini ada private integer untuk ID unik buku dan private string untuk judul, private string untuk pengarang, tahun terbit, jenis, dan genre atau bidang. Nah, ini merupakan konstruktornya menggunakan this.id untuk menginisialisasi atribut ID dan ini ada jenis untuk menginisialisasi atribut jenis, menginisialisasi atribut genre atau bidang untuk this genre bidang. Nah, ini getter untuk mengambil nilai atribut ID. Menggunakan public integer get ID, get ID, return ID kembali ke ID. Ini sama semuanya. Nah, ini ada juga metode override untuk mengoverride mengembalikan representasi string dari objek buku. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk menangani CRUD dari aplikasi ini. Menggunakan import Java Swing Table, Java awt event, dan Java SQL exception, dan Java util list. Menggunakan kelas CRUD perpustakaan, menggunakan JFrame. Ini private JTAG field, teks buku, teks pengarang, tahun terbit, genre bidang, dan teks ID. Ini konstruktor yang untuk mengatur tampilan GUI dan fungsionalitasnya, yaitu buku DA untuk menghubungkan dengan database. Ini merupakan pengaturan-pengaturan yang nanti kita tampilkan untuk tampilan GUI-nya. Nah, hampir sama semuanya, hanya untuk penyesuaian saja. Nah, ini untuk tabel untuk menampilkan data buku. Model new Java default, tabel new, string, ID, judul pengarang, tahun terbit, jenis, genre atau bidang. Selanjutnya, ini ada listener untuk tombol dan tabel. Nah, menggunakan button tambah dot add action listener. Ini untuk menambahkan data, ini untuk mengedit data, mengambil data, membersihkan input field. Ini untuk memilih data dari tabel. Seperti ini. Dan ini untuk menampilkan data awal dari database. Ini untuk menambahkan data menggunakan private void tambah data yang untuk ini merupakan untuk validasi input. Nah, ini untuk membuat objek dan menambahkan ke database. Untuk mengedit buku yang sudah ada menggunakan seperti ini. Nah, ini menghapus data buku dari database. Untuk membersihkan input, maka kita menggunakan private void clear input. Digunakan agar inputan bersih ketika setelah dilakukan menjalankan aplikasi. Untuk jalannya aplikasi sendiri seperti ini. Atau tampilan dari Java-nya seperti ini. Kita bisa mengedit, menghapus, dan kita juga menambah. Ini misal untuk mengedit, kita akan mengganti judulnya. Jika Jaya seperti ini, maka kita klik edit. Maka judul akan berganti. Ini bisa untuk mengganti judul, pengarang, tahun terbit, jenis, dan juga genre. Nah, menghapusnya, maka kita klik hapus, maka akan data hilang. Clear untuk mengosongkan field dari isian ini. Mungkin untuk fungsionalitas seperti itu. Mungkin seperti itu dari aplikasi yang telah saya buat. Apabila ada kurang lebihnya dan salah dalam penyampaian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.